bisa nggak digantikan? Nggak bisa. Kalau kepada orang lain atau keluarga yang lain yang sepertinya mau aku cara harmonis, itu hanya sebatas mengagumi. Tetap orang tua kita sendiri itu yang menjadi teladan, karena dia kan yang bertanggung jawab. Begitu. Tapi kalau misalnya nih kitanya yang mungkin nggak berkesempatan buat mengenal orang tua kita, karena jadi otomatis kan figurnya udah hilang duluan gitu Om Nata. Nah ini yang bisa kita lakuin apa ya gitu? Yang dilakukan buat kitanya anak, buat kitanya anak. Oh, dari sisi anak yang mungkin nggak sempat tahu figur bapak. Kalau memang kita nggak sempat tahu kan, misalnya kan ayah meninggal ketika kita masih terlalu kecil, kayak Glenn Fredly, sedih. Itu kan anaknya masih kecil, terus dia sudah nggak sempat kenal ayah. Tetapi kalau kita mau jujur, ibu itu kan pasti bercerita tentang ayah. Iya, karena dia kan dekat kan dengan mungkin suaminya atau suaminya, dia mesti menceritakan tentang ayah, tentang sifat tentang karakternya gitu loh. Kalau misalnya aku mesti ceritanya dulu tuh loh Dek, papa itu begini, papa itu begini, sehingga kita lama-lama nyantel, oh papa itu seperti ini gitu. Dan kalau dibilang figur ayah itu juga tidak harus selalu hadir, gitu ya. Karena kalau memang dalam kasus khusus kayak yang tadi ini kita baru bahas sekarang ini, kan dia nggak punya figur ayah, dia hanya punya informasi tentang ayah. Tetapi itu pun karena seperti apapun kan gennya ini juga gen bapak. Jadi memang tetap bisa terbentuk ya. Walaupun memang kalau terus dibilang sebagai anak, untunglah kalau anak itu punya ibu yang baik, ya maka dia bisa menggambarkan figur bapaknya. Dan kemudian lebih beruntung lagi kalau anak ini bisa punya hubungan yang baik sama Tuhan. Ya, itu saya tetap percaya Allah itu bisa menggantikan figur ayah yang hilang. Itu istilahnya seperti itu. Kan ada yang misalnya kan ya, saya kan keluar masuk LP gitu ya, yang saya jumpai biasanya laki-laki ya, seorang ayah. Nah itu bagaimana dengan anaknya? Ya toh? Nah dari sini saya yakin seburuk-buruknya orang tua atau ayah atau bapak, saya yakin ada satu kebaikan yang dia punya dan secara pribadi dia punya pengalaman gitu loh. Saya yakin itu membekas. Itu benar banget. Karena memang anak seorang penjahat pun dia tetap menuliskan kata-kata yang baik tentang ayahnya. Yang ketika orang lain ngertinya ayahmu itu penjahat, ayahmu itu seorang narapidana begini-begini, tetapi anak itu dia tetap punya kesan yang baik tentang ayahnya. Dan itu memang banyak, itu banyak. Yang tahu kan anaknya, ya toh. Ikatan batinnya itu juga kan orang tua dengan anak itu kan sebenarnya kental. Kalau ada orang-orang itu boleh dikatakan orang itu hanya bisa ngomentari saja, toh. Hanya bisa menilai sesuatu. Tetapi kita tahu bahwa apa yang dikerjakannya itu mungkin dia nggak tahu. Nah, orang anaknya nggak tahu dia gitu. Mamaku seperti apa gitu kan. Iya. Ada satu sisi yang ayahku pahlawanku. Kalau ini tante, anak yang dalam tanda kutip jadi korban kebusukannya orang tuanya, yang saya maksud di sini omongan orang banyak gitu, itu gimana? Itu luka batin tuh. Ya. Ya. Itu sekarang kita membayangkannya, kita hadapkan pada situasi ketika ayahnya nggak sadar gitu aja deh ya, ayahnya nggak sadar gitu ya, ayahnya tetap berbuat yang buruk gitu ya. Seperti apapun yang namanya luka batin itu harus dibereskan, benar ya? Luka batin. Tadi kan ketika kerangkanya itu kita kan membangun, ya membangun itu terus meskipun kita kerangkanya sudah jadi,
tapi kita harus keluar melihat dari luar. Oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah itu kan perlu juga diperbaiki. Ya betul. Iya, untuk menuju yang baik itu perlu juga proses, ada namanya koreksi pembetulan kan gitu ya. Perlu sangat sekali diperhatikan bahwa ketika kita membangun sesuatu tadi, termasuk ini adalah salah satu mungkin kerikil-kerikil yang yang wah gitu loh, yang mengerikan, tapi itu perlu dibereskan. Ya. Benar, luka batin itu perlu dibereskan. Maksudnya juga sekecil apapun dan sebetulnya juga terhadap siapapun. Ya. Memang itu tetap butuh dibereskan ya. Walaupun ketika seorang anak membereskan luka batin kepada ayah, belum tentu dia mendapat respon yang positif. Ya. Bisa jadi malah terus lukanya semakin parah, itu bisa jadi. Ya. Tetapi apa ya namanya, lebih baik berusaha. Ya. Lebih baik berusaha. Sebab siapa tahu pasti waktunya akan tiba ketika di satu titik ini ayah yang mengkeraskan hati, ayah yang kasar, ayah yang istilahnya tadi busuk gitu kan, ini istilahnya ya. Pada suatu hari ayah ini toh akhirnya akan sadar. Dan ketika dia sadar, ada kesempatan. Ketika dia sadar, sebetulnya ketika diteliti ada begitu banyak perbuatan baik dari anaknya yang berusaha rekonsiliasi dengan bapak, walaupun terus gagal, makin parah lukanya, tapi ini anak berjuang terus. Wah itu luar biasa sekali, tidak gampang ya. Ya harus ada pendamaian, pemberesan juga. Iya. Apa lagi? Apa ya? Nah ini tentang masalah kebiasaan ini Tante. Perlu nggak sih kita berterima kasih ke orang tua kita? Ya harusnya perlu sih. Tapi dari sini sudut pandangnya itu kan kalau orang tua memenuhi kebutuhan saya, itu kan ya kewajibannya orang tua. Kenapa saya harus berterima kasih gitu? Dari sudut pandang yang seperti itu. Perlu nggak sih kita terima kasih sama Tuhan? Perlu, sangat perlu. Udah kewajibannya Tuhan. Kan Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa kita harus bersyukur? Itu sama ya pertanyaannya ya. Istilah gifting ya. Berarti sebetulnya kan kita kalau ketika kita berterima kasih baik kepada orang tua baik kepada Tuhan, itu kita berterima kasih bukan melulu karena kita sudah terima. Tetapi terima kasih kita itu yang membangun komunikasi. Terima kasih kita itu yang membangun. Jadi kayak kita ngucap syukur sama Tuhan. Itu kan di situ kan kita juga terus mengekspresikan cinta kita sama Tuhan. Ketika kita berterima kasih kepada orang tua, walaupun orang tua itu kalau nggak diterima kasihin juga nggak masalah ya. Tapi kalau diterima kasih kan senang. Iya benar, jadi lebih cinta gitu loh. Kasih itu timbul lagi gitu ya, menimbulkan terus besok kasih. dikasih lagi. Wah ini kalau yang perlu ini. Tapi memang benar itu membangkitkan cinta betul. Iya. Iya itu membangkitkan kasih. Walaupun motivasinya jangan buat naikin. Biasanya kan seperti itu. Wong jujur aja, saya sebagai orang tua, kan orang tua itu lebih paham kebutuhan anak. Iya. Nah, anak itu juga seringkali kan, waduh mau minta ini, mau minta itu, bingung kan gitu ya. Tapi orang tua itu sebenarnya tahu. Nah, kalau anak itu jujur terus terang, gitu, terbuka, itu lebih suka lagi gitu loh. Iya. Kamu istilahnya kan juga sama dengan hati Bapa. Allah kita seperti itu kan loh. Kalau dia kan ngerti isi hati kita kan. Wah, ketika kita butuh sesuatu, Tuhan tuh bilang, aku ngerti kebutuhanmu gitu loh. Lah, sebelum kita minta dengan gimana itu kan Tuhan itu sudah ngasih sebetulnya. Sudah ngasih, tinggal ya itu tadi.
hubungannya membangun hubungan, membangun cinta. dengan Tuhan Berterima itu kasih. bagaimana? Walaupun kita mungkin ada di keluarga yang tanda kutip kaku, yang keluarganya tuh budayanya tuh ya udah nggak jarang banget gitu lah bilang makasih gitu. Iya, kita mulai aja dulu gitu ya. Iya benar. Iya. Mulai dari kita. Ya mungkin mulai dari kita bisa. Mulai dari Terima kita. kasih. Itu aja kan beda sekali. Nanti akan pengaruhnya itu beda sekali. Itu bahasanya sekarang apa sih? Menghalau atmosfer. Wah. Atmosfer yang nggak baik itu loh. Mengubah. Terima kasih. Jadi atmosfer yang baik. Kan kadang ada yang dikatakan, kita tuh rumah saya ini kan sudah dikasih sesuatu, terus kita bilang, terima kasih. Dia bilang, aku masih apa sama kamu, gitu kan. Ya sebenarnya terima kasih lah, kalau sudah baik dengan aku. Apalagi orang tua dengan anak, ya meskipun bertanggung jawab untuk kebutuhan anak, tetapi ketika anak itu mengucap syukur, terima kasih, itu bapaknya kan senang. Senang. Jadi nggak boleh gengsi buat bilang terima kasih. Harus beranikan diri. No gengsi. Iya. Lagian kalau gengsi sama orang tua itu juga lucu ya? Iya benar lucu. Jangan gengsi, nggak usah gengsi. Terus ini Om, kalau ini lebih ke ini ya, perbedaan pendapat antara kita sama orang tua. Kita maksudnya anak ya, anak sama orang tua. Dan kadang di sini menimbulkan suatu dalam tanda kutip bentrok, dan padahal maksudnya anak pun sebenarnya buat kami pun nggak salah gitu loh. Tapi kadang orang tua punya pandangannya sendiri. Itu kalau dari anak dulu gimana? Sikap anak maksudnya ya? Iya. Maksudnya ini bagaimana mengutarakannya atau bagaimana menghadapinya? Bagaimana? Atau bagaimana menyatukannya? Menyatukan pandangan. Ya memang nggak mudah karena orang tua itu kadang berpikir, punya pikiran begini. Kan ini senang ini kan menang-menangan kan. Kan disi aku kan gitu kan. Sudah makan bilangnya, asam garam. Iya. Makan asam garam gitu ya. Sampai dikatakan kalau ada dulu kan ungkapan begini, aku kui kerja ya, ndah singgu sikil gondas ya kayak atraksi. Itu kan sebetulnya juga kita juga diingatkan dengan hal itu bagaimana mengupayakannya memenuhi kebutuhan kita. Nah, ya tadi dikatakan juga bagaimanapun kita adalah anak, perlu penyadaran, sadar bagaimana beratnya orang tua kita itu memperhatikan kita. Nah, sehingga meskipun mungkin cara pandang kita mungkin dalam sekarang loh, kan sudah up to date pikiran itu, tapi kita juga belajar memahami cara pandang orang tua. Kembali ke zaman batu maksudnya. Enggak. Mungkin kan kalimatnya. Pemikiran orang tua itu saya yakin nggak pernah membawa anaknya itu kepada celaka atau keburukan. Tetapi mari yang muda, mungkin saya bukan berarti mewakili orang tua untuk harus dipahami kan begitu. Tetapi betul kita harus mengerti pemahaman orang tua dulu. Oh, maksudnya kan baik. Kita mau istilahnya kalau kita mau ke Temanggung, Pah enak lewat Bulu kan begitu. Pah enak, atau orang tua enggak lewat Kedu kan gitu. Sama-sama ke Temanggung. Mari mencoba orang namanya yang muda itu mengerti. Coba sakjane papamu kok karepe lewat Kedu ki opo to sing marake. Nah, kan gitu kan. Apa tuh yang menjadi pemahaman papa sehingga papa ngeyel lewat Kedu. Nanti kan setelah kita tahu, oh begini gitu, kan begitu. Lah itu kan bisa juga. Keuntungannya anak muda itu sebetulnya loh ya, ini keuntungan tetapi tidak disadari malah terus jadi hal yang negatif. Keuntungannya yang muda itu kan fleksibel, karena muda lebih lentur. Ternyata dengan perubahan zaman kan yang muda lebih cepat, benar kan? Lebih cepat ganti. Dulu Facebook, sekarang sudah WhatsApp, terus kemudian ganti IG, itu kan lebih cepat yang muda. Jadi sebetulnya yang muda berusaha memahami orang tua itu lebih enak daripada orang tua yang melulu
memahami dunia anak muda. Sebab semakin bertambahnya usia, semakin sulit. Iya. Jadi lebih kaku pergerakannya benar, enggak selincah dulu. Iya, termasuk juga cara berpikir. Perlu dimengerti untuk sebagai orang yang lebih muda, apalagi anak kan gitu ya. Belajar memahami. Betul. Bukan berarti wah salah, jangan langsung menghakimi atau mengejudge itu salah, tidak. Tetapi kita harus memahami juga orang tua itu karepe piye. Meskipun tadi menggambarkan mau ke Temanggung gitu. Yang biasanya orang muda itu pengennya praktis, lebih dekat gitu. Nah ternyata maaf bicara, ya wis kamu lewat Mbulu ning ndak jajan. Tapi kalau lewat jajan kan beda gitu. Nah itu nilai plusnya tersendiri. Ada plusnya sendiri. Sari warungnya yang enak itu. Kita kan nggak tahu, tapi mari kita juga mau mencoba. Nanti kalau ke generasi kalian sebagai orang tua, anak akan beda lagi. Iya benar. Iya toh? Nah, itu perlu kita pahami juga kan gitu. Iya benar sih. Jadi ya, oke. Gak apa-apa nanti kalau enggak. Jadi maksudnya ya salah satu kelemahannya nih, karena padahal sebetulnya kan karena anak itu lebih lentur ya. Tetapi kelemahannya anak itu terus terkadang berpikir seperti ini. Harusnya orang tuaku dong yang ngertiin aku. Iya, gitu kan? betul sekali. Kok orang tuaku kok nggak bisa mengerti aku? Nah itu pemikiran seperti itu mudah sekali muncul dalam diri anak-anak, karena saya pun dulu pernah jadi anak ya. Jadi orang tua kita itu sudah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Tetap aja semua anak pernah berpikir orang tua aku nggak bisa ngertiin aku. Padahal nggak ada orang tua lain yang lebih baik dari orang tua kita masing-masing. Ya. Sebab itu memang yang sudah yang terbaik yang Tuhan kasih. Tetapi semua anak pasti pernah berpikir seperti itu. Kok orang tuaku nggak bisa ngertiin aku ya. Padahal sebetulnya anak punya potensi untuk lebih luas belajar memahami orang tua. Walaupun tetap nggak bisa ketemu ya. Maksudnya pemikiran orang tua itu kan kadang jauh ke depan, anak itu berpikirnya sejengkal ke depan. Itu memang seringnya seperti itu karena ya memang pengalaman juga beda. Tapi biasanya anak itu punya ego masing-masing ya. Harusnya orang tua yang ngertiin aku dong. Tadi dibalik terus ya, dibalik. Kan orang tua yang keluar dulu. Harusnya lebih mengerti. Tapi mari itu kita jadikan, kita juga harus pahami susah mereka, itu lelah mereka. Tadi mengembangkan potensi untuk lebih luas itu kalau kita itu sudah memahami benar-benar apa yang menjadi keinginan orang tua. Kalau kita juga ngerti, aku ngerti maksudnya papa atau bapak atau orang tua. Nah, demikian pula juga dengan Tuhan. Ketika kita memahami Tuhan, wah aku tahu, ya toh? Ketika Tuhan menginginkan sesuatu dari kita, itu lebih luar biasa lagi. Jaminannya, jadi pemeliharaannya, wah luar biasa. Jadi intinya juga kita sebagai anak, kita nggak boleh terus putus asa, gitu ya intinya. Biasanya nggugu karepe dhewe, masuk ego itu loh, egonya itu. Memang kuat. Mari kita itu belajar, ayo ego kita boleh dikatakan hak dan kewajibannya, kewajibannya, ayo kita lakukan, haknya itu kita pending dulu, bukan pending tapi ayo kita istilahnya ditunda dulu karena tapi pasti dapat kok orang tua itu pasti memberikan apa namanya. Orang tua kan lebih paham. Orang tua juga sayang sama anak. Coba kalau anaknya sakit aja orang tuanya pasti bilang lebih baik papa yang sakit. Gitu kan. Tapi ya betul. Oke. Iya. Udah? Nah ini udah sempat dibahas tadi juga sih sebenarnya. Apakah sosok orang tua bisa digantikan? Misalnya kakek nenek, misalnya diurus kakek nenek, atau kalau sekarang tuh diurus babysitter gitu. Kalau misalnya dari sisi orang tua yang sibuk sekali ke kantor terus, nggak pernah pulang. Sampai anaknya juga pulang-pulang anaknya udah tidur gitu ya. Nanti tidur, gitu. Anak bangun, papa mama udah berangkat. Sebetulnya nggak bisa, tergantikan itu nggak bisa.
itu kan dengan keadaan atau situasi kondisi ya. Kalau memang harus diasuh nenek misalnya, kalau tidak ada orang tua misalnya ditinggal orang tuanya meninggal atau apa kan itu mau nggak mau. Nah, Tapi peran orang tua nggak bisa diganti ya. Nggak bisa. Soalnya orang tua itu yang mendisiplin. ya orang tua Mengajar, mendidik, mendisiplin itu orang tua. Tugasnya orang tua mengajar, mendidik, mendisiplin. Beda kalau di tangan misalnya nenek itu hanya menjadi sebuah figur yang teladani. Kan seringkali kita diceritain sama orang tua kita dulu kakek benar itu memang meninggalkan figur teladan, benar. Kayak itu siapa yang di Alkitab itu neneknya Timotius ya, itu kan neneknya Timotius itu kan meninggalkan teladan iman untuk Timotius. Tetapi kalau untuk masalah bicara apakah peran orang tua bisa digantikan, tetap nggak bisa. Kayak babysitter juga tetap nggak bisa mendisiplin gitu, nggak bisa. Kita tahu anak kita didisiplin sama babysitter juga kita marah. Siapa kamu? Iya benar. Tapi seringkali juga orang tua sok kelewat ya. Maksudnya Kalau gimana nih? anaknya terlalu nakal, anak siapa toh? Nggak sadar lah kalau anaknya sendiri. Oke. Ini apa terserah yang jawab siapa nanti. Perlu nggak menghabiskan waktu khusus sama orang tua? Quality time. Iya, itu sangat perlu. Perlu. Itu namanya membangun tadi dikatakan. Perlukah kita ada di lokasi bangunan? Ya perlu. Perlu. Sehingga kita ngerti dalamnya mau dibuat apa kan gitu ya. Dalam kerangka itu kita harus apalagi dengan keluarga, dengan orang tua. Kita kalau punya waktu khusus dengan orang tua itu kan juga tahu orang tua kepinginnya apa yang disukai, apa yang nggak disukai orang tua. Kalau kita sebagai anak tahu, wah luar biasa. Nah itu kalau salah satunya nggak mau, misalnya dari sisi anak mungkin anaknya terlalu sibuk di sekolah atau di mana, yang dari sisi orang tua mungkin orang tuanya juga terlalu sibuk sama pekerjaannya. Jadi mereka tuh kayak mau bertepuk sebelah tangan gitu ya. Satu udah mau ngajak, ayo main ke sana gitu, tapi ya, yang satu enggak, perlu sibuk. Kesepakatan ya. Dibutuhkan sebuah kesepakatan ya. Enaknya hari apa? Ya atau seperti kalau kita kan kadang-kala orang tua begini, anaknya wah kayak gini. Tapi atau kalau kita harus misalnya juga nih Bang, perlu ngerti kalau kapan waktunya yang tepat. Kalau quality time-nya itu nggak harus ngumpul bareng gitu, bisa nggak sih? Maksudnya Ya, tetap Kalau kumpul. pakai kalau iya enggak bukan Social itu. distancing. Kalau misalnya nih anak udah di luar kota, tapi kan dia masih anak, masih kuliah kan, udah di luar kota. Sementara terus memang nggak bisa pulang karena tugasnya banyak dan kebetulan papa mama juga nggak bisa ke sana. Itu tuh. Tapi perlu diupayakan lah, saya kira tetap perlu diupayakan. Perlu buat ketemu gitu Ya, berarti. bayar harga. Wah. Benar. Misalnya apa tuh kalau bahasa sekarang atmosfernya berbeda. Atmosfer telepon. Iya benar beda. Berbeda. Ya, Tapi nanti giliran udah ketemu semua pegang HP. sama aja. Nanti Perlu. video call. Ya itu nanti. perlu. Ya itu kesepakatan Benar, juga. perlu. Itu tadi kalau diawali sudah terbuka, kangen sama orang tua juga apalagi tetap kangen. Akhirnya dimulai dari kita dulu. Kita Iya, dimulai dari kita dulu. Gak usah nunggu orang lain buat. Iya. Nggak tuh, orang lain bilang menonton saja, kita yang lakukan ya keluarga kita kan begitu. Kita nggak tergantung sama omongan dari orang lain, tetapi mari kita mau lakukan yang istilahnya menjadi tanggung jawab kita lakukan. Ya, dari Om sama Tante mungkin ada pesan lagi, entah buat teman-teman yang nonton atau mungkin buat kalau ada orang tua yang nonton juga, mungkin mau menyampaikan 1-2. Tapi mau sampaikan apa? Ya seperti tadi, fungsi ketika kita mau membangun kerangka hubungan yang baik memang dibutuhkan sebuah proses ya, proses dalam keluarga kita untuk menjadi baik. Bahkan orang tua harus juga tahu tanggung jawabnya bahwa ini semuanya adalah amanat ya,
dari Tuhan dan orang tua itu bertanggung jawab untuk mendidik, untuk menjadi generasi selanjutnya. Boleh dikatakan dimulai dari satu generasi, yaitu generasi yang takut akan Tuhan dulu. Istilahnya kan begitu. Mulai mungkin buat orang tua yang aku belum mulai, mulai sekarang kan gitu. Belum telat kok, belum telat untuk memulai sesuatu yang baik. Apalagi ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, kan begitu. Mungkin Bu, mari. Tante Desi. Iya sudah, ya udah itu aja. Menggaris bawahi aja. Kalau ada anak muda yang nonton, jangan jemu untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Sebab komunikasi paling aman adalah komunikasi anak dengan orang tua. Orang tua tidak mungkin menyesatkan. Dengan teman kita bisa salah pilih teman, ya. Tapi orang tua kita percaya. Kita ini kan berasal dari orang tua, ya. Tuhan yang berikan kita kepada orang tua kita. Itu sebabnya jangan jemu bangun komunikasi dengan orang tua. Dan kalau ada orang tua yang menonton, bangunlah hubungan yang baik, keterbukaan yang baik. Peluk anak-anak dalam kasih. Supaya jangan ada anak yang belum udah ngerasa takut ngomong sama orang tua. Perbaiki. Ya. Anak itu harus menemukan keamanan, rasa aman, rasa damai. Anak harus yakin dirinya diterima utuh apa adanya ketika dia bertemu dengan orang tuanya. Itu aja. Tuhan memberkati. Wah. Ya, terima kasih Om sama Tante buat waktunya. Ya, ini story kita kali ini teman-teman. Terus stay tune di channel GBTI Shiloh untuk update-update yang selanjutnya. Teman-teman kalau misalnya mau usul nih bahas topik ini, nah teman-teman bisa komen di bawah. Atau bisa juga kunjungi Instagram kami di yut.shiloh, nanti juga ditulis di bawah sini. Ya, saya percaya Tuhan pasti memberkati teman-teman semua. God bless. God bless.